Kasih tahu dulu. Sebenarnya tuh nggak boleh, tapi semoga nanti disensor ya. Jadi pemerannya itu yang jadi Nakula itu dan yang jadi Alunanya itu. Halo? Oh, udah di depan ya? Iya. Nanti aku kesana ya. Yuk. Kok apa kabar? Alhamdulillah baik. Kenanya sama kamu? Aku lagi batuk guys, aku lagi batuk ya. Kita beres ya. Sakitnya baru. Ini kok aku teh sebenarnya menjawab pertanyaan dari para senior squad ya, yang ternyata rindu foto in frame di pastel book guys. Sekarang yang in frame banget, intimate berdua sama Papa ya. Kalian nih aku udah menghadirkan. Halonya saya. Kalian Papa kami Kim Sehyun, Kim Sohyun ya, Kim Sohyun. Aku kabarnya baik ya. Sekarang lagi sibuk apa? Selain nulis, selain nonton drakor, Kebetulan nulis sih ya, kan masih ada 2 hutang lagi naskah di sini juga. asik. Sama aku punya project sendiri gitu, project sendiri untuk nerbitin buku nggak di Wattpad, tanpa Wattpad kayak Jadi solo selain Wattpad aja, gitu. jadi nggak dari Wattpad gitu. Jadi aku pengen coba ngetes kemampuan aku nulis juga gitu, ngetes pembaca aku gitu. Jadi aku pengen nulis satu cerita yang jadi sekarang sih ya sangat cari inspirasi. Oh, jadi nonton drakor Itu tuh bisa nambah inspirasi ya. Papa juga. Yaudah guys, kemarin kan aku udah open Q&A tuh ya di Instagram Pastel Box. Kalian juga udah nanya, ada sekitar 10.000 pertanyaan. Gak ada yang bohong. Kita mau bakal jawabin itu semuanya, tapi nggak semua karena kebanyakan pertanyaannya itu sama. Jadi aku pilihin aja beberapa pertanyaan yang mewakilkan pertanyaan sama itu. Jadi nanti langsung dijawab sama Koko. Mana pertanyaannya? Tolong membantu saya. Pertanyaannya adalah kata Koko, suka duka Koko dalam menulis itu apa sih? Bagi pengalamannya dong. Hehehe. Suka duka menulis ya, banyak sih sukanya itu. Kalau kebetulan kan aku dari Wattpad ya, jadi suka dukanya waktu aku nulis di Wattpad ketika aku tulis cerita dan banyak yang respon, untuk aku bahagia kayak wah ceritaku diapresiasi dong gitu. Ceritaku banyak yang suka ya. Kalau dari kayak dukanya ya sekarang kan penulis Wattpad itu masih gimana ya? Penulis Wattpad tuh sekarang udah ada di mana-mana, tapi dari segi keilmuan sastra gitu mungkin ya, aku juga ya masih sedikit diragukan karena kan banyak yang bilang kayak naskah dari Wattpad tuh kayak masih mentah gitu, kayak belum matang gitu, mah cuma karena banyak yang baca. Nah mungkin dukanya mungkin dari situ, jadi kayak dari dianggap remeh untuk sebagian orang gitu, nggak semuanya, untuk sebagian orang ya. Cuma ya itu bisa terobati dengan ya pembaca aku, balik lagi mereka selalu dukung aku, support aku, kayak apa itu juga udah bikin aku bisa nulis ke naik Instagram. Jadi kalau aku posting apapun mereka juga suka nge-replay gitu, kayak semangat kamu kayak gini-gini. Nah itu juga ngebantu. Terima kasih senior squad ya atas dukungannya. Kalau nggak ada kalian, nggak akan ada kita. Ya, gitu. Pertanyaan kedua dari @Hairunisa Dwi 215 ya, ada di sini. Kata Koko, mau nanya nih, inspirasi untuk menulis buku Atlas dan Gustira dari mana sih? Dari kisah nyata, imajinasi, atau kegalauan sendiri, atau kisah dari teman? Mohon dijawab. Hehehe. Selalu kenapa disulit hehehe ya? Oke, ini aku jawab satu-satu ya. Dari Atlas dulu. Kebetulan kalau dari Atlas itu
itu campuran, jadi pengalaman pribadi ada dan rasa hayalan sendiri ada, jadi kayak kita pengen sesuatu bikin nyata tapi nggak tersampaikan gitu ya. Akhirnya kita nulisnya di buku dan itu nyambung dengan realita yang ada di pengalaman pribadi kita. Jadi imajinasi disambung sama kisah nyata ya. Untuk Atlas di situ kenapa konfliknya juga tentang friendzone, terus tentang orang tua, karena aku pernah mengalami masa-masa kayak debat orang tua, pernah friendzone ya Allah, friendzone zaman sekarang gitu ya. Namanya tuh friendzone paling sakit ya. Jadi kayak ya seperti itulah kurang lebih kalau untuk Atlas. Dan kalau untuk Gustira kebetulan itu cerita adik kandung aku sendiri. Iya, jadi tapi agak di sensor dikit pip biar pada penasaran sama sini. Iya. Jadi adik aku itu sebenarnya waktu itu sama persis kayak dia ketemu di parkiran, niatnya mau nemenin temennya, tapi malah jadi dia yang digangguin. Dan itu tuh adik aku ceritanya tuh kayak nggak sadar, jadi awalnya juga dia kayak cuma cerita biasa, aku punya temen gini, aku dengerin kok lama-lama anak ini sering banget curhat tentang cowok itu, dan setiap kali aku dengar kok lucu sih itu cowok unik gitu, dan aku kayak ini kalau dibikin cerita kayak seru nih ya, kayak bagus. Adikku kok cowok? Cewek. Nah Ira itu adik aku, namanya kan Safira. Nah itu namanya nggak berubah untuk karakter Ira. Oh jadi itu benar namanya cuma panggilannya beda. Kalau panggilan adik aku itu panggilannya Sapi kan namanya Safira ya, Sapi. Tapi kalau sudah jadi Sapi ya. Iya benar, jadi Sapi panggilnya. Tapi kalau di buku nggak mungkin kan Sapi gitu, jadi bikin Ira. Atau sengaja karena akhirnya Ira tiba-tiba pengen Gustirain atau ya, itu kebetulan juga Gustira judulnya, karena tadinya judulnya maunya Gusti aja gitu ya, Gusti gitu. Kayak Dilan aja ya, Dilan gitu. Tapi setelah Gusti Ira nah oh iya itu bagus lah, nyambung, jadi kayak ya udahlah akhirnya judulnya Gustira aja, karena emang nanti itu ada tokoh utamanya mereka berdua. Oke, udah terjawab. Tadi siapa namanya? Khairul Nisa Dwi. Semoga udah terjawab ya. Sekarang ke pertanyaan ketiga. Dari @ZYS07. Ya, ini ZYS07. HP. Merek HP nih, tiba HP. Waduh, pertanyaannya agak sensitif ya. ZYS ini kenapa kok pemain senior the movie dong kok. Kasih tahu kak pertanyaannya ya. Benar-benar ya. Coba kasih tahu dulu. Sebenarnya tuh nggak boleh, tapi semoga nanti disensor ya. Jadi pemerannya itu yang jadi Nakula itu ya, semoga udah kejawab tuh jawabannya guys, silahkan disebarluaskan. share ke teman-teman kalian. Pertanyaan keempat dari MEVPZ. Kok jujur banget sih ngefans berat sama karyanya, apalagi Gustira, lucu abis deh. Oh iya, gimana sih bikin karakter atau tokoh dalam cerita supaya menarik terus beda gitu, nggak ngebosenin? Bikin tokoh itu sebenarnya sih semua penulis punya formula, nggak sama juga. Pada dasarnya karakter itu kan tidak jauh dari laki-laki, humor, dingin, galak, pasti berseputar tipikalnya gitu ya, berseputar begitu lagi. Dan untuk wanita judes, cerewet, paling pilihannya. Yang membedakan itu adalah pembawaan penulis ketika dia menceritakan karakternya. Juteknya tuh jutek kayak gimana? Ya, karena nggak semua penulis itu memiliki ciri khas yang sama kan. Jadi karakternya sama-sama dingin, tapi pasti pembawaannya beda. Misalnya ini lebih terasa hidup karena dia membawanya dengan tulus. Maksudnya tuh
dia dari hati, dia benar-benar riset, dia melakukan riset orang dingin itu seperti apa sih, misalkan dia baca buku-buku tentang yang karakternya dingin, oh ternyata dingin di buku ini seperti ini, dingin di buku ini seperti ini, lalu dia tetap punya teman mungkin yang dingin, dia bisa melihat dari sisi psikologisnya, oh temenku aja begitu loh, jadi mungkin nah itu, sedangkan yang ini dingin tapi kok dinginnya kayak yang udah pernah ada ya di buku gue, nah berarti ini dia nggak riset, perbedaannya sih ada di situ, jadi setiap karakter itu pasti menarik, tapi yang membuat menarik atau enggaknya itu balik lagi ke penulisan mau riset atau enggak, iya benar, dia benar-benar niat untuk menghidupkan karakter itu, dia hanya untuk sekedar supaya pembaca baper dengan sifat dingin, atau dia memang ingin si karakter dingin ini tuh memiliki alasan lah kenapa dia harus dingin dari sekian banyak, jadi ada background ceritanya. Yes, Guys, semoga sudah menjawab pertanyaan si Memphis gitu ya. Susah amat namanya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke 5 dari Isya_. Kako, makanya novel-novel. Sebutkan 3 tokoh terbaik menurut Kako di Avengers. Dia Avenger. Dia tahu kesukaanku nih. Nah, berarti dia kokoh garis keras dan dia ngikutin kokoh garis keras. Oke, sebenarnya aku tuh suka semua karakter Avenger karena pengikut dari zaman dulu tahun 2008 Iron Man aku udah suka. Kalau Doctor Strange itu dia lebih memanipulasi tenaga dalam, terus memanipulasi kayak waktu, dia memanipulasi ruang gitu, jadi sihirnya lebih kayak pindah ruang gitu, pindah waktu sama. Nah kalau Scarlet itu dia sihirnya dia bisa memanipulasi pikiran, dia bisa menghipnotis, dia bisa ngegerakin benda tanpa nyentuh. Berarti kayak menurut Kokosi itu the real hero gitu ya, maksudnya dia tuh bisa jadi jahat, trik jahat, bisa trik baik gitu. Dan kenapa kalau yang satu lagi, dia tuh orang biasa loh. Dia nggak ada kekuatan apa-apa, tapi dia cuma punya berani. Gitu. Jadi kita sebagai manusia itu harus berani. Mau itu laki-laki dan atau dia itu cewek. Dan dia cewek, dia berani. Oke. Aku tahu game sedikit tentang, karena aku Marvel juga, tapi kadang DC juga sih sedikit. Aku tuh random, aku Disney Princess tahu Disney Plus. Terus kayak Korea aku tahu. Jadi kalian kalau nanya Thailand aku tahu. Anime. Oh, aku ke Thailand juga. Aku ke Thailand. Anime mungkin kayak cuma lebih ke Doraemon atau kayak. Selebihnya aku belum enggak. Tuh geng, jadi inspirasi itu sebenarnya nggak datang dari lingkungan sekitar aja, nggak dari keluarga, nggak dari penggemar. Tersimpel yang kita sukanya itu kan. Jadi kayak dari film yang kita sering tonton itu bisa datangin inspirasi juga gitu kan ya. Atlas juga sebenarnya itu ada inspirasi dari Naruto gitu kan. Kalau di Naruto punya anak namanya Boruto. Mereka tuh nggak upload. Aku sempat terinspirasi dari situ ya. Kayak kenapa sih buku-buku nggak ada yang membahas tentang orang tua sama anak yang kan kebanyakan cinta-cinta gitu, kayak lawan jenis gitu. Daerah Atlas tapi tetap ada lawan jenisnya, tapi tetap aku bikin kayak ada unsur keluarga, unsur pelajaran. Pertanyaan selanjutnya. Namanya Hopeless Depu. Harus ini dong, positif dong, semangat. Kok hopeless ya? Pertanyaannya, mau tanya dong gimana sih biar reader gak bosen sama bacaan kita, dan kalau menurut Kokoh premis atau outline itu dibutuhkan nggak? Kalau iya, gimana sih cara Kokoh untuk menerapkannya tanpa ada meleset? Kenapa aku nonton drama Korea? Kenapa aku baca buku-buku kayak Ika Natasha, Terelie, Ayah Vidi, dan masih banyak buku-buku lain. Bahkan aku baca buku-buku teman Wattpadku sendiri kayak Bayu Permana, Kakak Radita. Kita tuh nggak bisa benar-benar menyusun utuh sebuah cerita tanpa pernah kita mengalami sesuatu atau kita pernah melihat sesuatu. Pasti dalam cerita itu kita pernah melihat sesuatu atau kita pernah mengalaminya sendiri, atau minimal kita pernah baca. Tapi ketika kita baca buku, kita terinspirasi, tapi kita nggak bermaksud untuk menyalin
si isinya. Kita cuma ternyata kehidupan kantor seperti ini. Kenapa aku nggak bikin juga nih cerita tentang kehidupan kantor, sama-sama kantor dong, tapi kan jelas beda. Kan dia kan Natasha banker gitu, aku kantor apa ya? Aku nggak kantor pajak aja gitu yang jadi lebih pusing duit terus kayak gitu kan ya. Nah mungkin lebih di situ. Lalu premis dan outline itu perlu nggak sih? Sangat perlu. Oke, sinopsis dan kerangka tuh hampir sama. Ya aku nggak perlu bikin 2 kali kerangka dan sinopsis. Jadi mungkin aku kayak lebih aku bikin rumus sendiri, kayak aku bikin tentang pertemuan, lalu perkenalan, lalu masuk ke konflik, penyelesaian dan ending. Itu poin-poin kan ada di situ. Jadi itu dia. Siapa tadi yang nanya? Ya pokoknya udah terjawab ya. Semoga puas dengan jawabannya dan semoga kamu juga bisa mengikuti jejak Koko membuat kisah cerita-cerita novel-novel yang best. Amin. Terbitnya di sini. Iya, terbitnya kalau udah ada ceritanya bisa diterbitin. Oke, pertanyaan terakhir ini sebenarnya tidak ada yang bertanya, tapi pertanyaan ini keluar dari saya pribadi barusan setelah ngobrol sama Koko. Saya tuh sebenarnya nggak baca semua buku Koko, cuman pekerjaan saya menuntut untuk membaca buku Koko gitu kan ya. Dan ternyata buku ini adalah salah satu buku yang setelah sekian lama saya vakum membaca gitu ya, terus mulai membaca lagi. Itu yang Atlas. Ya. Bukan Atlas. Unstable. Dan pertanyaannya adalah, aku mau ngasih kesan dulu sebenarnya ini sebelum membaca si Unstable ini. Aku merasa kisah itu seperti kisah saya dulu waktu kuliah, waktu sekolah gitu. Terusnya nggak gampang dan jarang aku menemukan buku ya yang terimajinasi, terbayang gitu settingnya, ceritanya. Nah di Unstable itu aku dapat itu. Setelah penjelasan yang panjang ini, pertanyaannya itu satu sih kok. Itu Aluna, kalau dia udah dewasa gitu ya, terus ketemu lagi sama si Nakula, itu sih karakter Aluna sama si Nakula kalau ketemu lagi tuh Koko mau apain gitu mereka. Sebenarnya rencana itu udah ada dari lama, bahkan dari aku menyusun. Aku sih udah tahu kalau penulis tuh bakal bikin yang ramennya lagi tuh kedua itu bakal bikin. Bahkan dari pas menulis ending ini untuk pertanyaan itu tentu aku udah ada, dan aku udah sempat bikin sekilas ya, aku kayak bikin sinopsisnya dan poin-poin penting yang kira-kira apa sih yang kira-kira cocok untuk lanjutan dari Unstable ini untuk Nakula dan Aluna, kisahnya seperti apa gitu. Dan untuk menjawab semua pertanyaan para pembaca, kenapa tiba-tiba langsung ada Atlas gitu. Ya, udah ada sinopsisnya juga udah ada, tinggal aku ngumpulin mood dan niatku untuk ada sih kepikiran tadinya tuh nyata mau tahun ini, cuma karena aku mengalami pergolakan banyak tahun ini dan aku ngerasa kayak kemampuan nulisku tuh lagi diuji di tahun ini gitu loh. Jadi banyak banget hal yang bikin aku gara-gara senior sih mungkin aku enggak sih, kayak aku lebih kayak aku kayak pengen mengupgrade tulisanku sendiri. Aku mau jadi lebih baik lagi, jadi kayak aku mau menulis sesuatu hal yang lebih bermanfaat lagi, lebih baik lagi. Jadi aku kayak pengen mengupgrade diri dulu, dan kalau udah kelas mungkin aku untuk melanjutkan itu ada. Dan tentunya dengan catatan pasti ada perubahan, bukan perubahan karakter secara signifikan kan. Aluna yang ceria langsung dengan pendewasaan yang lain. Wah, kita ada di mana nih kok? Di mana? Nyawan. Buku. Kita berpindah dari langit ke-7 ke langit ke-3, gengs. Ya. Jadi gini, gengs, ternyata di luar itu kebetulan alhamdulillah hujan. Jadi kita harus pindah ke Mungkin kita basah-basahnya. jadi kita pindah ke dalam deh. Tapi udah sih, karena tadi semua Q&A-nya udah dijawab, pertanyaan dari aku juga udah dijawab. Koko terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Saya tunggu cerita Nakula dan si siapa namanya? Aluna di masa dewasa. Iya, semoga aku masih bisa membacanya.
Amin. Yaudah guys, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan semua yang nanya tadi semoga sudah terjawab rasa penasarannya dan curiosity-nya gitu ya. Maksudnya langsung segera dipraktekkan apa yang tadi Koko sampaikan gitu. Ya udah gitu aja kok, sampai ketemu di video selanjutnya, entah itu bareng Koko atau bareng penulis-penulis pastel lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, satu lagi jangan lupa apa kok? Like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya merasakan manfaatnya juga dari video ini. Bye bye, dadah, sampai berjumpa lagi. Jadi ada Syahrini guys lewat sama Syahreino lagi. Mas tadi itu. Iya. Tadi. Oh iya. Jangan katanya. Lanjut.